of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, beberapa waktu yang lalu ada seorang kepala daerah yang ketakutan dan meminta kepada KPK kalau KPK akan melakukan operasi tangkap tangan, Bob memberitahu terlebih dahulu. Hal ini ramai dibicarakan nih. Menurut Om Bob gimana nih? Ya itu kalau nggak salah beliau itu bupati di Banyumas ya. Banyumas itu kan satu wilayah yang ada di bagian tengahnya Jawa Barat ya. Ya tapi wilayahnya itu masih masuk Jawa Tengah. Ya jadi dekat-dekat di daerah Wokerto ya. Nah itu namanya Banyumas ya. Ini usul dari kepala daerah ini ya memang menjadi bahan pembicaraan. Ya, jadi ini gimana? Ini KPK itu tugasnya akan menangkap yang korupsi, ya. Nah kemungkinan ini bupati kita itu kan menganggap bahwa tugasnya dari KPK itu kan nggak cuma menangkap, memberantas menangkap, tapi kan di dalamnya juga ada penyuluhan dan mencegah terjadinya korupsi. Betul. Ya ini mungkin bupati kita ini salah menerjemahkan. Ya, jadi kalau sekarang KPK itu kalau disuruh sebelum menangkapkan OTT itu dia harus memberitahu dulu. Ini kan seperti itu kan. Artinya memberitahu dulu terus diberitahu kalau ini itu adalah korupsi. Besok jangan ya. Nah, baru beliau tuh ngomong kalau besok terjadi korupsi lagi, lah baru di OTT. Ya ini kan jadi gimana ya? Yang namanya OTT itu operasi tangkap tangan, yaitu dilakukan dengan senyap, tanpa ada suara, tanpa memberitahu, tiba-tiba ketangkep. Betul. Nangkep korupsi itu kan susah, ya kan? Ya kalau sudah diberitahu terus diampunin itu ya bukan tugas dari KPK. Itu tugasnya adalah tugas dari ya waktu dulu sekolah SMP, SMA, universitas itu sudah ada nilai-nilai. Dan pada saat diangkat jabatan itu kan ada sumpahnya kan. Namanya sumpah jabatan. Yes. Nah, sumpah jabatannya kan dia akan menjalankan pekerjaan ini dengan baik, penuh dedikasi, integritas yang tinggi, ya, mementingkan rakyat, ya, otomatis di situ sudah tidak korupsi. Itu kan udah janji. Jadi KPK itu cuma tugasnya ya kalau kamu korupsi ya saya tangkap. Bukan terus kalau konangan ketahuan korupsi terus, hei kamu korupsi ya, ini loh buktinya, besok jangan dilakukan lagi ya. Itu berarti kan orang boleh korupsi berkali-kali, tergantung yang nangkep itu memberitahu nasihat atau mau menangkap. Ya ini kan susah, ya. Ini namanya nggak benar. Sebenarnya seberapa mengerikan sih OTT Om Bob? Kok sampai kepala daerah aja takut loh. Iya betul. Sebetulnya ya kepala daerah itu ya tidak perlu takut sama OTT dari KPK. Ya KPK itu tidak perlu ditakutin kalau dirinya sendiri itu tidak melakukan hal-hal yang bisa dimasukkan kategori korupsi. Ya, ada undang-undang kan, kalau Anda membunuh orang maka hukumannya minimum 20 tahun. Bahkan bisa dihukum mati. Apa terus orang menjadi takut? Ya takut kalau membunuh orang. Jadi peraturan atau kelakuan-kelakuan dari aparat hukum yang menakutkan itu kan bagi orang yang berani melanggar. Ya sekarang kalau bilang ini mbok jangan OTT, ya KPK ini menjadi
momok bagi kita-kita. Oh, kita-kita itu oknum pejabat ya. Itu ya terus terang jadi aneh. Pejabat kok tujuannya itu korupsi, dan korupsinya minta jangan ditangkap, tapi dinasihati saja, dikasih ampun. Nah, nanti korupsi lagi. Gimana? Ya, kalau dikatakan apakah ini sangat menakutkan? Kalau kita lihat sepak terjangnya selama ini KPK, di mana di dalamnya itu kan unsur-unsurnya untuk membantu pemerintah menghabisi koruptor itu kan nggak cuman KPK. KPK memang punya perangkat, punya alat-alat, punya orang-orang, punya penyidik, punya macam-macam kekuatannya itu untuk menangkap koruptor. Tapi setelah itu kan diadili. Ya, kalau sudah diadili itu yang pegang peranan kan hakim. Ya, apakah betul yang ditangkap sama KPK itu betul-betul bersalah atau tidak? Nah, kalau betul-betul bersalah, maka hakim mempunyai hak untuk menentukan dia dihukum berapa. Ya kan? Jadi, kalau KPK itu membuat momok oleh pencoleng-pencoleng kita ini, tetapi di tangan hakim itu tidak begitu koordinasi ya. Artinya bahwa hakim itu tidak bisa menerjemahkan keinginan masyarakat. Ini juga apa yang ditakutkan itu menjadi tidak takut. Kan bukan tergantung dari KPK saja. Iya, betul. Pada saat ketangkep itu urusannya KPK. Iya. Setelah ditangkap yang ngadili pengadilan. Pengadilan tergantung hakimnya. Kalau hakimnya punya wawasan yang cocok, inline dengan semangat anti korupsi, semangat masyarakat, itu maka kemungkinan hukumannya bisa sama dengan yang dituntut KPK atau juga bisa lebih berat. Belum sekarang, faktornya kan nggak cuman hakim sama KPK. Yang menentukan berat tidaknya kan salah satunya juga kalau naik banding. Yeah. Kalau yang sudah didok salah oleh pengadilan dan ternyata sang tertuduh atau biasa yang dikenal dengan pesakitan. Itu melakukan banding, maka tingkat kekejaman yang ditakutkan itu kan menjadi di tangannya hakim yang ada di pengadilan tinggi. Betul. Jadi tergantung dengan dia juga. Ya, kalau udah seperti itu apa yang terjadi? Kalau ternyata pengadilan tingginya itu mengamini putusan pengadilan yang sebelumnya atau bahkan diperberat, maka tertuduh koruptor tadi itu masih bisa naik banding lagi. Namanya PK, peninjauan kembali. Jadi sistem hukum di Indonesia ini kan bertingkat-tingkat. Nah, terus juga ada satu yang dipakai, kalau belum sampai selesai PK-nya ditolak, maka dianggap ini sepertinya belum inkrah. Jadi artinya itu belum sah dilaksanakan. Jadi harus menunggu kalau sampai sudah betul-betul sampai upaya hukum terakhir itu masih tetap gagal atau kalah, yang menang adalah negara, maka dia baru masuk penjara, baru dieksekusi. Nah ini, jadi antara diputus pengadilan sebelumnya ditangkap sama KPK, itu sampai ikrah bahwa dia salah itu bisa 1-2 tahun atau 3 tahun. Nah ini sekarang dikatakan jangan kejam-kejam, itu ya sebetulnya kita nganggap ini enggak kejam. Ya, orang awam menganggap bahwa OTT atau dari KPK ini hukumannya itu relatif sekarang makin lama makin ringan kok. Makanya korupsinya nggak habis-habis, muncul terus tuh korupsi. Ya, belakangan ini kan juga seru nih, ya kan? Banyak sekali orang yang sorak-sorak gembira karena ada putusan dari MK bahwa sekarang ketentuan bahwa terpidana korupsi atau teroris itu yang kemarin ditentukan tidak boleh menerima remisi sekarang dicabut. Ya, karena katanya harus sama, harus adil. Jadi remisi itu haknya kaum yang terpidana. Jadi termasuk korupsi sama teroris itu juga tetap harus dapat remisi. Lah ini kan berita gembira bagi terpidana korupsi.
Lah, mana bisa dikatakan yang paling menakutkan KPK? Ya tidak, karena semua unsur-unsur yang terlibat di dalam menentukan beratnya hukuman dari seorang terpidana koruptor ini nggak cuma dari KPK. Jadi ini ya repot. Nah, selama ini kan maaf, jarang sekali terdengar kalau sudah diputus lebih ringan terus KPK melakukan keberatan. Kenapa ini kok dihukumnya di pengadilan yang lebih tinggi itu kok lebih ringan? Ya jarang, ada tapi jarang. Biasanya ya udahlah gitu. Nah ini yang menjadi problem. Jadi kalau dikatakan KPK itu kok seperti momok dari pejabat yang dalam quote and quote itu mau korupsi ya, itu sebetulnya ya enggak tuh. Ya karena hukumannya kan enggak berat. Jadi kalau kelihatan uang yang banyak, ratusan miliar gitu udah matanya merah atau hijau, ya udah langsung. Ya udah enggak usah mikir dia akan dihukum atau tidak. Nah ini karena ya sistem hukum di Indonesia mengenai koruptor ini kan tidak konsisten. Dulu sebelum Hakim Agung yang almarhum itu Al-Kausar ya, itu masih menjabat menjadi pengadilan tinggi, itu semua pada takut karena dia dianggap oleh seluruh masyarakat mewakili hati nurani masyarakat. Tapi sekarang setelah beliau meninggal, sepertinya kok belum ada tokoh yang bisa menggantikan dia, ya, yang memang betul-betul dinilai punya rasa keadilan yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Beberapa waktu yang lalu tuh juga ada loh kepala daerah yang menyarankan, bahkan sempat bilang mengharuskan kepala daerah tuh harus korupsi karena gajinya kecil. Sebenarnya ada apa ya dengan para kepala daerah ini ya? Ya ini kan ada kepala daerah, kalau nggak salah kepala daerah Banjarnegara ya. Yeah. Waktu ditangkap itu, wah dia kan waktu diinvestigasi ditanyain, kenapa kamu korupsi? Nah kepala daerahnya jawab, lah gimana wong gajinya kecil. Ya, jadi kalau gajinya kecil uangnya kurang ya korupsi. Jadi pejabat itu ya harus korupsi, kalau enggak bagaimana bisa hidup? Karena tingkat kebutuhan jadi kepala daerah itu kan banyak. Ya, satu, kalau kepala daerah mobilnya enggak bagus, bahkan malu. Nomor dua, kalau ada orang datang sowan, kalau enggak disangonin uang pulang, nah gimana? Bupati kok tidak memberi sangu, nah misalnya begitu. Jadi ada kebudayaan yang seperti ini. Ya, kalau pesta mungkin, wah kalau tidak pesta semalam suntuk atau 5 hari 5 malam nanggap wayang kulit, ya, atau pakai band, ya, sepanjang 7 hari 7 malam itu, wah gengsi saya sebagai kepala daerah enggak ada. Itu semua masih tertanam. Jadi budaya-budaya seperti ini masih ada. Ya, jadi kalau gajinya jadi bupati itu atau kepala daerah itu yang resmi, ya, itu ya jadi kurang terus. Makanya harus korupsi. Ya, enak toh. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena hukuman koruptor di sini itu kan tidak berat, masih dianggap enteng. Nggak cuma itu. Kalau sudah korupsi, harta korupsinya itu diamankan. Ya, dititipkan sama orang macam-macam. Ya bisa saudaranya, bisa familinya. Ya jadi oke lah, nanti kalau saya ditangkap itu ya saya pasang badan. Paling saya hukum 5 tahun, 7 tahun udah keluar. Harta saya ratusan miliar. Jadi begitu keluar dari penjara, ya wis, enggak apa-apa. Begitu aman. Keluar masih kaya. Dan di Indonesia ini kan orang kaya kan sangat dihormati, walaupun koruptor. Ya kalau ketemu masih munduk-munduk, ya, masih sangat dihormati padahal koruptor. Nah begitu. Ya jadi ya nekat aja ngomongnya. Kalau sudah ketangkap katanya apes. Apes ya. Semua orang nggak ketangkap, yang ketangkap cuma saya, apes. Ya. Nah anehnya lagi, kalau kepala daerah menteri seperti itu juga mengeluarkan statement loh. Kalau saya tahu gajinya kepala daerah itu sekian, maka saya tidak akan mencalonkan diri waktu itu. Nah, ini ya nggak masuk akal kan? Ya kan? Menjadi pejabat publik di Indonesia yang benar ya,
itu adalah bukan cari uang, bukan minta gajinya tinggi, tapi sebetulnya memberikan kemampuannya di dalam mensejahterakan rakyat, meningkatkan kehidupan rakyat, membuat satu wilayah yang kemarin tidak karuan harus menjadi bagus, menjadi rapi. Masyarakat di sekitarnya yang dia pimpin kalau kurang pinter, ya dipinterkan. Itu tujuan orang untuk menjadi kepala daerah, untuk memimpin. Itu tujuannya itu. Nah ini kok memimpin tujuannya supaya kaya. Nah ini salah. Jadi kalau seperti ini ya repot. Ya jadi ya gimana lagi. Seperti ini bisa terjadi karena ya masyarakat yang disuruh milih itu kan biasanya dijanji-janji, diiming-imingi oleh sesuatu yang menarik bagi dia. Ya kalau sudah jadi baru tahu, waduh ternyata kemarin yang saya pilih itu ternyata cuman pinter merangkai kata-kata pidato. Misalnya begitu. Nah rakyatnya kejebak. Kalau kejebak bagaimana? Ya paling sedikit 5 tahun. Udah nggak bisa diganti. Misalnya seperti itu, ya rugi dong rakyatnya. Berarti nantinya kalau kita akan memilih pemimpin, baiknya memilih pemimpin yang seperti apa ya Bob? Kalau mau memilih pemimpin yang akan memimpin kita, pasti satu adalah track record-nya. Track record. Track record itu jejak dia selama ini sebelum mencalonkan diri jadi pemimpin itu apa yang sudah dia lakukan. Oke. Ya, jangan silau sama janji-janjinya. Nanti kalau saya menjadi pemimpinmu, maka saya akan memberikan you ini. You akan dapat fasilitas yang lebih bagus. Ya, macam-macam ya. Daerah yang kemarin banjir sekarang tidak akan jadi banjir misalnya ya. Terus yang sekarang tidak makmur akan jadi makmur. Yang pendapatannya sekian nanti akan menjadi lebih tinggi. Ngomong gampang kan? Nah, kalau sudah ngomong-ngomong seperti ini, janji-janji seperti ini, kita flashback. Oh ya, ini orang yang ngomongnya seperti ini, hebatnya itu kemarin-kemarin dia itu ngapain? Dilihat catatan-catatan jejak-jejaknya dia itu. Yang penting itu, kalau yang seperti jejak-jejaknya udah nggak beres, omong doang, janji melulu, ya lebih baik orang-orang ini jangan dipilih. Berapapun serangan fajarnya, ya kalau kita nasibnya mau berubah, ya ini jangan dipilih. Oke. Kita sedikit kembali ke KPK dan OTT dan korupsi di Indonesia nih Bob. Baiknya kalau Indonesia dalam memberantas korupsi ini, kita mencontoh negara mana ya Bob? Ya sebetulnya kan banyak ya. Kalau asal negara yang korupsinya sedikit, itu ya perlu kita pantau. Ya, di Amerika itu relatif korupsi juga sedikit kan. Ya, artinya yang kelihatan sedikit. Ya, ya karena sistem hukum di Amerika itu kan luar biasa. Ya, sistem pengadilannya itu kan pakai sistem yang namanya juri. Jadi hakim itu untuk menentukan bahwa terdakwa tadi itu bersalah atau tidak, itu yang menentukan bukan hakimnya. Hakim itu hanya menentukan hukumannya kayak apa, berat ringannya hukuman. Itu adalah hakimnya. Tapi yang menentukan dia salah atau tidak itu adalah juri, tim. Ya, yang kalau nggak salah jumlahnya itu kurang lebih 16 sampai 20. Dan ini juri itu dipilih dari masyarakat. Ya, dari masyarakat secara acak. Terus pada saat sidang itu dia dikarantina, tidak boleh berhubungan sama orang luar. Tidak boleh nonton televisi. Tidak boleh membaca koran. Tidak boleh lihat handphone. Ya. Nah, kalau di Indonesia narapidana itu sering kali kita dengar ada rahasia, tapi ketangkep terus handphone. Rahasia ketangkep lagi handphone. Katanya narapidana itu kan nggak boleh punya handphone, ya. Nah, sana juri juga nggak boleh. Di karantina, dia harus mengikuti sidangnya. Setelah itu diminta pendapatnya dari para juri itu.
Apakah terdakwa ini salah? Pasti kan ada yang bilang salah, ada yang tidak salah. Biarinlah mereka berdebat. Terakhir harus keluar konklusi suara bulat. Kalau belum bulat, maka Dewan Juri tadi itu tetap harus tidak boleh meninggalkan karantina. Oke. Harus terus-menerus berdebat. Dibiayai negara ya. Dan orang kalau ditunjuk juri itu kan nggak boleh nolak ini. Ya. Susah sekali untuk menghindar jadi juri kalau udah dipilih. Ya oke. Nah kalau sudah bulat putusannya bersalah, maka pada saat sidang terakhir juri mengatakan dia bersalah. Udah. Lalu udah hakim baru mikir, oh ini bersalahnya kayak gini, oke, hukumannya berapa, putus sedok. Misalnya 20 tahun. Nah selama 20 tahun dia nggak ada remisi. Terus. Dan kehidupan di penjara di sana ya you tahu kan. Ya jadi memang fasilitasnya seperti itu. Kalau berani berbuat melanggar masuk sel. Iya. Seminggu tidak dapat sinar matahari. Misalnya seperti itu. Ya. Nah tidak ada remisi. Makanya orang-orang di Amerika takut kalau melanggar hukum. Jadi otomatis, you lihat, hukumnya kuat, tata cara dan hakimnya itu betul-betul oke, korupsinya sedikit. Betul, Ya orang takut. Betul. Nggak cuma Amerika, di banyak negara juga seperti itu. Apalagi kalau di Tiongkok, itu korupsi di atas 1 miliar, hukumannya mati udahan. Di bawah 1 miliar, hukumannya kerja paksa. Jadi semua takut. Jadi bisa rapi jali lah negara itu karena nggak ada korupsinya. Nah masalahnya Indonesia itu apakah mau ikut yang mana? Mau ikut yang A atau ikut yang B? Ya kan begitu kan? Kalau sudah milih yang keras, kemarin kan ada itu himbauan-himbauan dan akhirnya ditentukan. Oke, kalau yang korupsinya di atas berapa ratus miliar itu kan dimungkinkan untuk dihukum mati, tapi ya nggak pernah muncul itu hukuman mati, ya. Nah remisi karenanya undang-undang karena udah disahkan. Jadi kalau undang-undang kan karena dapat remisi masa nggak dikasih remisi, ya. Jadi ini semua sistem yang akan membantu, semua sistem yang berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi, ya. Apalagi ada pejabat yang punya pendapat seperti itu. Ya kalau ada satu pejabat mengatakan seperti itu, ya seperti tadi itu loh, yang mbok jangan ditangkap, mestinya diperingatkan dulu. Ya. Kalau ada korupsi kedua yang ketangkep, baru itu ditangkap. Misalnya gitu kan, kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa gitu kan istilahnya. Lah, kalau masih ada seperti itu kan, boleh nggak kita nganggap bahwa fenomena ini seperti gunung es. Pucuknya sedikit cuma satu, tapi bawahnya itu ternyata banyak sekali yang seperti itu. Kalau ini memang fenomena gunung es, ya celakalah negara kita. Berarti hampir semua oknum-oknum pejabat itu punya sikap yang seperti ini. Nah ini kan berat. Bagi Indonesia untuk bebas korupsi kan jadi berat. Kembali ke KPK nih Om Bob. Kalau di Indonesia kan ada pencegahan dan penindakan nih. Mana yang lebih penting ya untuk dilakukan duluan ya? Penindakan atau pencegahan dulu? Ya, ini nggak ngerti deh ini ya. Kemarin waktu ada pelantikan KPK yang baru, ya kan KPK itu kan 5 tahun sekali kalau nggak salah itu kan diganti. Pimpinannya. Pemilihan lagi harus melalui DPR. Oke. Ya, disetujui DPR, disetujui presiden baru bisa diangkat, tapi harus diganti. Nah ini ternyata sempat keluar statement-statement ya, kalau selama ini KPK akan selalu mengadakan operasi yang namanya tangkap tangan OTT, ya menangkap koruptor. Nah sekarang saatnya kita sudah mulai berubah karena pakai sistem penindakan. Itu ternyata juga masih ada yang korupsi. Dan kalau pakai penindakan itu biayanya negara untuk menangkap itu besar. Dan yang ketangkap kecil-kecil.
Ya, kalau dihitung pakai untung rugi seperti perusahaan itu Tombol. ya tombok. Jadi perusahaan itu rugi. Ongkosnya bayar karyawan yang ribuan, ongkosnya operasional untuk menangkap, ya, dibandingkan dengan uang negara yang diselamatkan. Itu jauh lebih tinggi ongkosnya sama gaji pegawai tadi. Jadi dianggap ini seperti hitungan perdagangan, maka ini rugi. Ya, kalau rugi seperti ini, maka kita ganti aja. Mungkin saatnya harus dirubah menjadi pencegahan. Ya, kalau pencegahan itu termasuk di dalamnya orang kalau korupsi ketahuan, terus uang itu dikembalikan, maka sepertinya hukumannya menjadi ringan atau bisa bebas. Toh negara sudah tidak dirugikan, uangnya sudah kembali. Buat apa memenjarain orang lagi kalau uangnya sudah kembali? Kan konsepnya di situ. Nah, ini celaka lagi. Ya, bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sosial seperti ini, ya, itu sosiolog lah ya, itu yang ngerti. Lah, apakah seorang korupsi itu, koruptor itu bisa bebas kalau uang yang dikorupsikan dikembalikan? Atau bahkan mendapat bunganya, misalnya gitu. Kan seperti maling ketahuan, terus kembali barangnya dikembaliin, itu apakah dia jadi bukan maling dan tidak jadi dihukum? Betul. Ini kan sangat gimana ya, sangat kontradiktif. Ya, jadi sekarang kembali bahwa harusnya pakai pencegahan. Ya, jadi kelihatannya memang OTT ini jadi menjadi sedikit. Yang banyak adalah kunjungan-kunjungan. Kunjungan ke pemerintah daerah, kunjungan kemana-mana, kunjungan ke kampus, ya. Membicarakan bahwa korupsi itu jelek, jangan perlu korupsi, terus dijabarkan. Yang masuk kategori korupsi itu seperti ini. Bahayanya kalau korupsi itu rakyatnya akan menderita begini. Jadi mulai sekarang dan selanjutnya kamu jangan korupsi. Itu pencegahan, penyuluhan. Dengan harapan kalau sudah seperti itu tidak ada yang korupsi. Nah, ini mana mungkin, ya kan? Ini seperti manusia itu dianggap baik semua. Jadi kalau manusia itu baik diberitahu, dia sudah tidak akan menjadi orang jahat. Karena dasarnya baik. Tapi kalau yang namanya undang-undang, itu kan kalau kamu mencuri dihukum, itu kan menganggap orang itu nggak boleh mencuri. Kalau mencuri dihukum. Ini kan menganggap orang itu bukan baik, tapi orang itu kalau tidak ada ancaman hukumannya bisa berbuat liar. Nah, sama. Ya, jadi kalau sekarang diutamakan di pencegahan, penyuluhan, tetapi hukumannya nggak kuat. Nah, yang namanya maling kan lebih pintar dari polisi dalam hal seperti ini kan. Ya, melihat polisi lengah dia nyolong. Ini juga begitu. Ya, jadi inilah yang menjadi PR besar dari KPK sekarang ini. Menurut kita sih yang penting kalau disuruh milih ya pentingnya adalah penindakan. Penindakan yang luar biasa, ketahuan, proses hukumnya tidak perlu lama-lama, hukum mati di depan penembak yang disaksikan oleh umum, gelebak gitu, orang takut. Nah, sekarang kemarin ada kasus yang korupsi itu yang sudah dipertieskan lama, sudah hampir 3 atau 4 tahun baru disidang dan sekarang dijatuhi hukuman. Ya, jadi terlalu lama, jadi mestinya harus cepat, tindakannya tegas, diumumkan, ini lebih efektif daripada melakukan pencegahan maupun penyuluhan, malah jangan-jangan KPK itu dijadikan mesin cuci. Nah, karena banyak proyek-proyek itu kan ditulis spanduk. Proyek ini di bawah supervisi KPK. Wah, KPK dipakai namanya jadi mesin cuci. Dipikir kalau sudah pakai itu, wah ini berarti proyeknya nggak ada korupsinya. Kan begitu. Ini jadi, waduh, mau dibawa mana nih anti korupsi kita? Oke. Wah, habis kita banyak diskusi tentang korupsi, kita akan lompat ke topik yang juga
kemarin cukup ramai dibicarakan nih Om Bob, bahwasanya pemerintah kemarin menetapkan upah minimum provinsi tahun 2022 ini naik sebesar 1,09%. Tapi hal ini dapat penolakan dari buruh karena dinilai kenaikannya ini kecil banget. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, ini sebetulnya pemerintah sudah cukup baik. Ya, pandemi selama hampir 2 tahun ini yang namanya pengusaha itu babak belur. Betul. Ya, bisnisnya tuh hancur. Jadi kita tahu hotel-hotel banyak yang tutup, mungkin 60-70% tutup. Banyak PHK. Semua mesin-mesin berhenti tidak bekerja. Susah semua. Ya, jadi sebetulnya pemerintah dengan menaikkan UMR itu sudah baik, walaupun 1% atau berapa. Ya, kalau dari keinginan pengusaha itu mestinya ya tidak ada kenaikan. Uang sampai hari ini aja masih ada gaji yang dipotong karena perusahaannya setengah mati. Ini memang ya dunia demokrasi kan seperti ini. Boleh saja tidak setuju, tapi putusannya kan ada di tangan pemerintah maupun pelaku. Ya, memang ada beberapa perusahaan yang dalam pandemi ini naik, income-nya naik. Perusahaan itu kan perusahaan obat-obatan. Oh iya. Perusahaan online. Iya. Itu semua bisnisnya baik dalam situasi pandemi. Cuman kita tahu berapa banyak perusahaan itu kan tidak sebanyak perusahaan yang berkaitan dengan real, faktor real ya. Bisnis real itu kan jauh lebih banyak. Iya, betul. Nah, sebetulnya ini ya repot. Ya, paling bagus ya memang harus melihat negara tetangga. Negara yang setingkat dengan Indonesia ini upah minimumnya mereka tuh berapa? Nah, ini harus disamakan. Jangan lebih tinggi. Juga dibandingkan pendapatan per kapitanya berapa. Misalnya negara kita Singapura. Pendapatannya dia itu kan 10 kali lipat dari Indonesia. Nah, sekarang di sana UMR-nya berapa? Upah minimumnya dibandingkan sama Indonesia. Nah, itu jadikan komparasi. Jadi jangan melihat nilainya, tapi nilai dari persentasinya. Seperti di Amerika, kalau nggak salah setiap jam gajinya $10. Nah, pendapatan dari orang Amerika itu berapa? Nah, Indonesia harus disamakan $10, ya nggak bisa. Iya. Berapa? Ya harus dilihat income kapitalnya Indonesia berapa. Terus pasaran tenaga kerja di luar Indonesia itu berapa? Dibandingkan misalnya tenaga kerja di Vietnam, tenaga kerja di Kamboja, itu berapa? Ya, Indonesia itu terkenal produktivitasnya kaum buruh itu tidak sebaik yang di Vietnam maupun di Kamboja. Bahkan dari Nepal kemungkinan juga dipertanyakan. Bahkan Bangladesh pun juga produktivitasnya tinggi. Tapi kalau Indonesia itu hanya mikirin seperti ini, tidak mikirkan pengusahanya, ya risikonya orang untuk berinvestasi di Indonesia ya susah. Ngapain investasi di Indonesia kalau misalnya upah minimumnya tinggi dibandingkan negara lain? Ingat, upah minimum itu nggak cuma lihat upahnya itu, tapi dikaitkan dengan produktivitasnya. Betul. Ya, jadi kaum buruh, ya di tempat kita itu juga harus mikir. You punya produktivitas itu udah tinggi belum? Kalau you punya produktivitas sudah tinggi, pasti loh nggak ada pengusaha yang protes kalau UMK-nya atau upah minimumnya naik. Happy. Pengusaha itu kepengen karyawannya itu happy. Kalau happy kerjanya bisa bagus. Tapi kalau belum apa-apa yang dipikirin kenaikan upah terus. Bahkan demo. Ya, demo sih boleh kan. Ya, tapi demonya jangan maksa. Katanya kemarin ada yang nggak demo didatengin di sweeping ya. Katanya ya. Nah, ini kan juga nggak fair. Ya, jadi sebetulnya susah. Ya, UMR yang ditentukan oleh pemerintah ini udah bagus sekali untuk karyawan, untuk buruh. Sekarang tinggal buruh meningkatkan kemampuannya di dalam bekerja agar supaya pengusahanya seneng,
ekonominya maju, otomatis upahnya juga akan naik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan memandang diri kita, tapi memandang ke semuanya. Kalau you nggak mau upah segitu, bagaimana? Apa maksa? Kan enggak. Pengusaha nggak bisa dipaksa. Kalau upahmu gede dan kita nggak bisa untung malah tombok, ya lebih baik usahanya ditutup. Iya. Nah, tapi kalau yang terlibat bekerja itu terus nggak apa-apa deh daripada bekerja aku dapat upah kecil, dianggap kecil ya. Ya lebih baik saya di rumah aja dah. Wong itu tanaman daun ketela itu kan setiap saat gratis tinggal ngambil. Nah itu tinggal pasik sambal makan nasi. Dan nasi masih nggak begitu mahal di sini. Aku hidup cukup lah dengan sekian lah, nggak usah macam-macam lagi. Ya itu lain lagi. Jadi masalahnya kompleks, tetapi harusnya dengan kepala dingin bisa menerima kondisinya. Siapa yang tidak percaya kalau Indonesia perusahaan-perusahaan lagi susah karena pandemi ini? Semua menyadari. Jadi harus sadar. Ya, jadi ini urusannya kompleks, tapi harus secara kepala dingin memikirkan kepentingan yang lebih gede. Saya kira itu akan jalannya baik. Ini sepertinya masih ada waktu untuk mendiskusikan satu hal lagi nih Om Bob. Kaitannya dengan edaran yang kemarin sempat beredar, bahwasanya kalau kita ketika mengurus sesuatu kena pungli, kita diharapkan untuk melapor supaya pungli ini bisa ditindaklanjutin. Menurut Om Bob gimana ini? Ya memang pungli itu di Indonesia ini kan sudah ada sejarahnya 50 tahun lah ya. Jadi zamannya Orde Baru itu juga ada pungli. Ya setelah ada pungli, waktu itu ada yang namanya Kopkamtib, gitu. Dulu dipimpin oleh Laksamana Sudomo, wah terkenal sekali itu. Ya itu beliau turba, turun ke bawah kemana-mana sehingga banyak yang ditangkap dan macam-macam. Ya, tapi nggak taunya belakangan ini juga pungli itu muncul lagi. Ya, jadi pungli itu seperti gelombang laut. Kadang ada, kadang tidak. Kadang ada, kadang tidak. Ya, dan pungli ini membuat ekonomi Indonesia itu berbiaya tinggi. Ya, pungli itu kalau kita kemarin lihat tuh banyak sekali terjadi di mana-mana. Untuk pengurusan surat-surat ada pungli. Ya, harganya besar-besar, beda-beda itu punglinya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, di tengah jalan bawa logistik ada pungli. Di pelabuhan ada pungli. Ya, mau segala apapun yang mengenai urusan-urusan pelayanan publik ada pungli. Nah, ini akhirnya kan juga aparat itu kan bingung ya. Ini kok seperti ini terus tuh gimana? Maka keluarlah himbauan. Ya, jadi masyarakat itu diharapkan nggak cuman bisa melapor ya. Bisa itu kan boleh lapor, boleh tidak. Betul. Tapi ini diharapkan melapor. Ya, agar supaya aparat yang lebih tinggi bisa menindaklanjutin laporan itu sehingga yang melakukan pungli itu kemungkinan bisa ditangkap atau dipecat. Ya. Nah, ini memang sempat menjadi bahan pembicaraan diskusi yang cukup seru di antara teman-teman itu bahwa apa ini efektif? Dan bagaimana supaya ini efektif? Wah, ini debatnya seru. Ya, himbauan diharapkan ini sudah ada dari dulu, ada terus. Tetapi kenyataannya yang melaporkan sedikit sekali. Ya, jadi memang usahanya sudah kelihatan. Diharapkan lapor, siap, Satgas siap untuk pembasmi pungli. Bagi yang ketahuan, kalau ada buktinya, wah akan ditangkap. Yang lapor kok nggak ada. Kenapa ya? Ya itu. Nggak ada, ya aneh. Sudah dihimbau-himbau kok nggak ada. Kok aneh? Apa berarti memang nggak ada pungli? Kan begitu kan? Ternyata di masyarakat kalau ditanyain pungli masih ada kok. Wah, nggak pernah surut. Maka ini harus menjadi pertanyaan besar. Apakah membuat surat edaran untuk mencegah pungli, minta mereka lapor, itu sudah dianggap cukup berusaha? Ini kan berarti aparatnya pasif menunggu laporan. Susah. Tapi kenapa jadi susah ya Om Bob? Kan
tinggal lapor aja, gampang kan? Iya, sekarang kan zaman internet. Tapi sering masih terjadi. Yang melapor itu malah dijadikan terdakwa. Dianggap bahwa kamu laporannya palsu. Tidak betul yang dilaporkan. Maka ini mencemarkan nama baik. Sering terjadi seperti itu. Jadi pelapor malah jadi tertuduh. Kan pelapor tuh harus dilindungi. Betul. Supaya tidak tahu yang lapor siapa. Kalau itu terjadi, yakin dah banyak yang lapor kok. Cuman agar supaya ini dipercaya kalau yang lapor itu tidak jadikan tertuduh atau bahkan kena ancaman sama yang dilaporkan. Dan yang dilaporkan itu ternyata mempunyai kekuatan invisible hand, kan mati. Jadi diem nggak ngomong. Kalau ditanyain secara resmi ya udah ada apa-apa, baik, fine. Kalau kita bilang nggak baik, nanti ketahuan nggak baik, urusan kita besok bisa direpotin, kacau. Kan begitu. Contohnya kemarin waktu COVID, ada orang yang lapor dengan Satgas atau siapa aparat lah ya. Kalau tetangganya itu ada yang kumpul-kumpul, minum-minum, ngomong-ngomong. Ya padahal itu masuk level, waktu itu kan level ngeri ya, level 4 atau waktu itu masih namanya zona merah. Ya. Itu kumpul-kumpul. Itu kan bisa menularin banyak COVID. Tidak pakai masker, ngomong-ngomong, makan minum. Di tengah situasinya malam hari itu kumpul 10 orang, 20 orang. Padahal waktu itu 4 orang aja udah nggak boleh. Ada yang lapor dengan itikat baik demi kepentingan kita bersama. Itu aparat yang datang ke orang yang kumpul-kumpul itu, maaf ya, Bung, berdasarkan laporan dari siapa itu tadi itu, maka kamu ini di sini kok kumpul-kumpul, ayo bubar. Lah, yang lapor jadi korban. Besok pagi didatengin sama arek-arek itu. Kamu kenapa ngomong-ngomong sih? Kamu belum tahu gua siapa? Gitu. Jadi kalau memang membuat surat himbauan, surat mengharap supaya efektif, persiapkan dulu dan buktikan dulu kalau memang you itu melindungi saksi. Tapi kalau tetap belum ada yang lapor, terus gimana dong? Ya, kalau tetap menganggap bahwa laporan itu sangat efektif, ya kan? Tapi tidak ada yang lapor gimana? Padahal tahu kalau kejadiannya banyak. Ya pihak aparat harus merayu orang-orang yang kena masalah itu untuk mau melapor. Dengan janji-janji yang istimewa. Misalnya? Kamu akan dilindungi. Kamu akan diungsikan dari wilayah rumahmu. Sekarang dikasih tempat tinggal di tempat lain. Kalau kita lihat film itu kan sampai ganti nama. Nah, supaya orang nggak tahu kalau you udah pindah. Ganti nama secara resmi kan sama pemerintah kan bisa. Nah itu terus dilakukan tenan sampai ada yang mau ini dilakukan. Tangkeplah itu pencoleng tukang pungli itu. Orang ini disappear, hilang. Pindah kemana nggak tahu, yang tahu cuma pemerintah. Rahasia, nggak boleh bocor kan. Ya, yang lapor siapa nggak tahu, tapi ketangkap dia. Kalau ini dilakukan secara berkesinambungan berulang-ulang, memang lapor itu menjadi dilindungi. Itu kan ada itu undang-undang perlindungan saksi. Siapa yang mau jadi saksi? Nggak mau juga sekarang, karena takut, malah terancam jiwanya. Nah ini dilakukan seperti itu berulang-ulang sampai orang percaya dan sistem hukum kita udah baik. Niscaya deh, kalau besok ada terjadi sesuatu yang nggak benar pasti lapor. Banyak contohnya di luar negeri. Ya kelihatan ada orang yang mau maling ya telepon polisi, Pak itu ada yang mau maling. Kalau di sini bahaya, ada yang mau maling kita lapor, malah ngomong, saya dilaporin dia kalau kamu mau maling. Nah repot juga. Ya jadi himbauan mengharap itu hati-hati. Memang kalau mau berhasil harus ada konsekuensinya yang benar agar saksi itu merasa betul aman dan dilindungi. Kalau ada saksi yang malah dijadikan terdakwa, maka pihak aparat
harus membela saksi ini, pelapor ini agar supaya tidak dibully, ya. Apalagi diancam-ancam sama orang yang terlapor. Ya, ini yang harus betul-betul diperhatikan. Oke. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih Om Bob untuk diskusinya dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan dikirim melalui WhatsApp 0878 55907788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Dan Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.